Saya pernah bikin video judulnya Nabi Muhammad itu adalah alien. What? Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, lancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back lagi-lagi di Tiba-Tiba Dia Datang. Kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang wah, keren banget nih. Guru Gembul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung. wabarakatuh. Wah, Sudah ada fenomena-fenomena. ada poltergeist barusan. Ada poltergeist. Yoi. Guru Gembul, apa kabar Guru Gembul? Nih saya termasuk apa ya, suka ngikutin. Oh gitu. Yoi. Ikutin itu dari belakang. Tapi tidak tersesat ya? Ah, enggak dong, kan ngikutin. Guru Gembul. Iya. Jadi saya mau bertanya soal fenomena ya. Jadi kan saya pendaki nih, ya. Langsung aja nih. Saya pendaki gunung. Dan saya tuh suka dengar cerita-cerita orang ketika mereka mendaki. Ada yang pernah ketemu inilah, ketemu itulah gitu kan. Sebenarnya saya nggak musingin kalau mereka ini kayak ngarang-ngarang atau gimana. Saya cuma mau entertainment. Cuma saya penasaran aja penjelasan dari Guru Gembul gitu kan. Guru Gembul paham lah ya soal kayak gitu-gitu. Jadi emang di gunung itu banyak cerita-cerita kayak orang tersesat gitu kan. Ada orang nyasar ke alam lain. Bahkan ada orang yang ngakunya bisa nganterin orang lain buat masuk ke alam lain. Nah, buat Guru Gembul sendiri, Guru Gembul percaya nggak sama adanya alam lain itu? Saya percaya adanya alam lain. Alam jin gitu lah ya. Cuman kalau soal pendaki sebenarnya itu bukan monopoli masyarakat di Indonesia. Di seluruh dunia, kisah pendaki yang ketemu dengan kekuatan supranatural atau merasakan dunia yang lain atau bertemu dengan tokoh-tokoh yang seharusnya tidak dia lihat itu umum terjadi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahkan para pendaki Himalaya itu sampai bikin sebuah bukunya cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman yang sangat aneh di puncak gunung. Oh, Everest itu? Everest. Everest itu pernah ada satu pendaki yang ketika dia sudah kelelahan, kecapean, dan dia ketinggalan dari rombongan itu, dia tiba-tiba duduk di satu tempat karena terlalu lelah, dan kemudian tiba-tiba dia dikelilingin oleh begitu banyak orang di sana yang dengan ramahnya mengajak dia berdiskusi begini dan begitu dan sebagainya, kemudian mengantarkannya ke pos pendakian dan akhirnya dia selamat. Tapi ketika dia sudah sampai di situ dan situasi baik-baik saja, para petugas mengatakan dia datang sendirian tanpa ada siapapun yang, dan tidak mungkin kalau misalkan ada sekelompok besar orang yang membantu kamu datang ke sini bla 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 dan sebagainya. Iya. Kan nggak mungkin juga, itu pendaki itu kan jalannya juga kecil gitu biasanya ya. Kemudian kalau misalkan berombongan juga tali dengan harus terikat satu sama lain dan sebagainya. Ini justru diceritakan dalam situasi yang sangat hangat. Kemudian orang-orang juga tidak mengenakan pakaian yang tebal dan lain sebagainya. Nah, di Himalaya itu sampai ada beberapa buku, 3 atau 4 buku yang menjelaskan pengalaman supranatural di sana, termasuk juga pertemuan dengan UFO. Wah, alien. Ada tuh, juga di sana. seru gitu. tuh. Di Everest. Di Everest ada bukunya. Dan ya banyaklah kisah-kisah seperti itu. Atau misalkan kita cek gunung yang biasa didaki itu pasti ada cerita. Sekali lagi bukan hanya di Indonesia. Yes. Nah, jadi kalau misalkan dalam pandangan supranatural, tentu saja jawabannya adalah ya memang di situ ada pintu dimensi, pintu gaib, di mana karena di situ masih alam, masih jauh dari materi-materi buatan manusia seperti gedung-gedung dan jembatan, maka wajar ketika di situ masih ada makhluk-makhluk yang belum tergusur. Karena makhluk-makhluk itu senang dengan kesendirian, bukan senang dengan keramaian. Gitu. Kan ada penjelasan itu. Tapi kalau misalkan secara ilmiah, ya penjelasannya sangat sederhana. Ketika orang mendaki gunung, kemudian dia kekurangan oksigen dan atau misalkan otaknya keracunan karbon dioksida, maka dia akan menciptakan halusinasi yang selalu sama, yaitu kemunculan makhluk-makhluk lain yang berusaha untuk membantu atau berusaha ramah tamah dengan dirinya dan sebagainya. Atau misalkan ketika kondisi otak udah benar-benar kritis, soak gitu, si otak itu udah mau mati misalkan yang seperti itu.
kekurangan oksigen. Nah, itu kan biasanya memunculkan semacam lorong besar yang kemudian kita mau masuk ke situ dan sebagainya. Oh, gitu. Kemudian ada suara-suara seperti suara di pasar, ini kok dekat tapi jauh. Pasar setan. Nah, pasar setan dan Iya. sebagainya. Nah, ini sebenarnya umum terjadi di mana-mana dan itu adalah itu secara ilmiah bisa dijelaskan karena otak yang lagi sangat kritis, lagi kekurangan oksigen atau lagi kelelahan dan sebagainya sehingga memunculkan berbagai halusinasi itu. Berarti itu possible kalau otaknya lagi kritis aja, kayak misalnya dia di kondisi kurang makan, kurang minum, Iya. bener-bener capek. Betul, dua kemungkinan itu bisa aja jadi dua kemungkinan itu jadi dua-duanya mungkin gitu ya. Jadi maksudnya gini, ketika misalkan ada orang yang mengaku bahwa di sana dia bertemu dengan makhluk halus, katakanlah dia bertemu seperti itu. Kemudian ada penjelasan ilmiah bahwa orang yang kurang oksigen otaknya itu berarti dia akan mengalami halusinasi. Nah, tapi penjelasan ilmiah itu tidak membantah orang yang mengatakan bahwa saya ketemu loh sama yang seperti itu gitu. Ya dia bisa menjelaskan, tapi kemungkinannya masih tetap terbuka gitu kan. Sama seperti misalkan disantet gitu. Ya, santet. Saya nggak kena santet. Ketika saya tidak kena santet bukan berarti santet itu tidak ada. Itu hanya membuktikan bahwa saya tidak kena santet gitu. Berarti guru percaya adanya santet. Ya, saya percaya dengan hal-hal yang gaib. Saya percaya dengan dunia di belakang layar, di belakang realitas kita itu. Nah, ini di belakang ini kan ternyata ini ya, jendela. jendela. Saya percaya sepenuhnya dengan hal-hal yang seperti itu dan ini juga sekali lagi bukan kepercayaan kita semata gitu. Jadi justru kebanyakan ilmuwan tuh membuka kemungkinan terhadap hal-hal yang gaib. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang secara tegas menjelaskan bahwa alam lain tuh ada. Alam lain tuh ada. Karena kan dalam Islam aja kan dijelasin kan kalau jin itu mereka punya hidupnya sendiri kayak manusia gitu kan. Iya, iya betul. Nah, cuman di sini juga multi interpretasi ya. Saya pernah bikin video judulnya Nabi Muhammad itu adalah alien. What? Iya. Serius? Saya dimaki-maki pada waktu Pastilah. itu. Tapi maksud saya adalah kalau misalkan kita melihat beberapa riwayat dari Nabi, ini silakan nanti diinterpretasikan ya. Nabi itu digambarkan pernah dipayungi oleh awan, betul ya? Iya, saya tahu ceritanya tuh. Oke, awannya anggaplah awan biasa. Tapi bagaimana dengan cerita dari Hudair bin Iyad, kalau nggak salah namanya Hudair siapa? Dia suatu kali dia terbangun karena kudanya meringkik terus, meronta-ronta. Oh, gelisah nih kudanya gelisah nih. Gitu. Pas dia menghampiri kudanya di kandang kudanya, dia melihat awan warna-warni bentuknya setengah payung. Oke. Ini hadisnya sahih. Setengah payung. Kemudian dia kebingungan dan besoknya bertanya kepada Nabi dan Nabi berkata bahwa berkat suara bacaan Quran kamu itu malaikat turun di situ. Nah, itu jadi bukan lagi tidur, maaf, tapi lagi baca Quran tiba-tiba mendengar suara ringkikan kudanya. Oke, tapi di sini agak mencurigakan. Wah, jangan-jangan ini Nabi menyembunyikan sesuatu nih. Oke. Nah, kemudian ada juga riwayat yang jelas dan tegas dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ya. Koreksi jika saya salah. Tapi Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa jalan malam-malam dengan Nabi suatu waktu. Sampai di satu lembah, Nabi kasih garis di pasir. Jangan lewati garis ini. Apapun yang terjadi, yang terjadi, jangan lewati garis ini. Tapi Nabi ngelewat, turun ke lembah, dan di tengah lembah itu Ibnu Mas'ud atau nanti silakan koreksi lagi. Tapi ini juga sahih. Nabi turun. Ketika Nabi benar-benar turun di situ, tak lama kemudian muncul 1-2 makhluk berkepala seperti kendi. Wush, ya. Makin lama makin banyak menggerubuti Nabi. Dia tuh bener-bener mau melangkah karena pengen melindungi Nabi. Ini jangan-jangan makhluk apa ini gitu. Tapi nggak boleh lewat nih. Tapi nggak boleh. Garis, dan kan? Ketika bener-bener mau lewat itu Nabi dari jarak jauh gitu ngasih tanda. Jangan. Nggak usah. Dan kemudian makhluk-makhluk itu sudah mengerubut begitu banyak, lambat laun menghilang lagi. Sebagian berterbangan, yang lain hilang entah kemana, dan kemudian ya sudah hilang. Terus Nabi balik lagi, yaitu adalah sekawanan jin. Oke. Jadi kalau misalkan tadi diceritakan bahwa jin itu adalah makhluk gaib,
mungkinkah kita membuka kemungkinan bahwa makhluk yang dimaksud itu juga adalah alien? Entah alien itu jin atau jin itu adalah alien. Entah dalam hal ini kita buka aja kemungkinan gitu ya. Tapi bahwa Nabi dinaungi awan, kemudian sahabat Nabi pernah melihat awan juga, tapi warna-warni, berkilau-kilau, dan kemudian bentuknya setengah payung. Iya, setengah payung. Setengah payung apa kira-kira ya? Dan kemudian Nabi tuh bukan hanya sekali dua kali bertemu dengan makhluk yang aneh gitu. Entah itu terlalu tampan atau itu berkepala kendi atau itu, dan kita tentu saja mengetahui bahwa di sekitaran Nabi itu banyak sekali kejadian-kejadian yang ajaib gitu. Betul. Yang aneh gitu. Nah, jadi makanya di video itu saya tidak mengatakan bahwa Nabi itu adalah alien, tapi saya ngajak orang-orang untuk apakah dalam hal ini kita bisa membuka kemungkinan bahwa Nabi itu adalah alien gitu. Tapi judul Anda clickbait sekali. Enggak, dikasih tanda tanya. Oh iya. Ya makanya kalau misalkan saya kasih tanda tanya itu saya ngajak diskusi kepada orang. Cuman maksudnya orang zaman dulu mendefinisikannya itu adalah sebagai jin, dan kemudian ada tokoh-tokoh juga yang mengatakan jin itu sebenarnya adalah alien. Oke. Jadi ilmuwan-ilmuwan barat itu menceritakan jin itu sebagai alien. Maksudnya gini, kalau misalkan kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya seperti itu, misalkan makhluk berkepala bulat, orang zaman dulu yang tidak mengenal makhluk luar angkasa pasti menyebut itu adalah jin atau hantu atau makhluk halus dan sebagainya. Belum tahu kata alien. Tapi untuk orang-orang yang sudah mengenal kata alien, mereka membuka kemungkinan karena ada beberapa penampakan alien juga yang karakteristik fisiknya itu seperti hantu. Misalkan bercahaya, iya kan? Atau misalkan matanya besar dan sebagainya. Nah, sekali lagi saya gak mengambil sebuah kesimpulan, tapi silahkan buka kemungkinan terhadap hal-hal yang semacam itu. Tapi kan itu alien yang kayak gitu kan versi film biasanya. Ya, itu tahun 1900-an awal konsep alien seperti itu tuh muncul. Nah, mereka tahu dari mana alien kayak gitu bentuknya? Ya, pertanyaannya dibalik. Kalau misalkan mereka dapat inspirasi alien itu dari mana? Apakah mereka pernah melihat dengan sesungguhnya gitu? Atau mereka ngelihat jin? Atau mereka kan di Afrika di tahun 51 juga ada kejadian kan? Ada kejadian sekelompok 51 anak SD berlarian ke sana kemari ya di sekolah gitu, kejadiannya di sekolah. Lalu tiba-tiba dia melihat di belakang sekolah itu turun piring terbang. Oh ini ya, piring terbang. Turun piring terbang. Kemudian mereka melihat dan berbincang, dan orang-orang itu keluar kemudian mereka mencari-cari sesuatu. Nah, 51 anak ini bersaksi. Jadi kalau misalkan kompakan 51 anak bersaksi itu kayaknya harusnya ada briefing dulu mereka tuh. Harusnya di briefing dulu biar sama keluarnya kan kalimatnya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau orang zaman dulu melihat itu sebagai jin atau hantu. Tapi kalau misalkan orang zaman sekarang mungkin mengatakan anak itu hoax, bikin kebohongan bersama-sama, atau memang ada sesuatu yang dilihat. Tapi apa sesuatu yang berbentuk piring terbang dan keluar makhluk-makhluk yang warnanya biru dan lain sebagainya misalkan seperti itu. Itu juga kan sebenarnya menarik untuk didiskusikan. Sekali lagi ya, saya gak ngambil kesimpulan. Ini mah kita buka aja semua opsi pilihan gitu. Nah, jadi dengan hal-hal yang seperti itu, mungkinkah alam lain itu ada? Ya, alam lainnya ada atau tidaknya ya tentu saja ada gitu. Cuman bentuknya, dimensinya, karakteristiknya dan sebagainya itu bisa didiskusikan bersama-sama. Bahkan fisikawan alternatif, bukan alternatif, fisikawan yang sebagian di antara fisikawan ini juga kan membuka peluang besar untuk adanya dimensi yang lain, multiverse yang lain gitu, dan itu sudah menjadi sesuatu yang umum, bahkan saking umumnya sampai dijadikan film gitu kan. Film Avenger itu kan didasarkan pada cerita multiverse atau misalkan hal-hal yang lain seperti itu. Jadi artinya sains membuka kemungkinan terhadap adanya dunia lain dan membuka kemungkinan tentang adanya orang yang tersesat dari satu dunia ke dunia yang lain. Itu pernah ngalamin? Untungnya sih belum. Nanti kita ajak tersesat ke dunia yang lain. Berarti possible berarti kan orang tersesat. Itu bukan kayak dia lagi capek atau apa, tapi katakanlah dia ini lagi seger, terus tahu-tahu kayak zut, ini di mana gitu. Ada kejadian unik tentang makhluk yang
tersesat di dimensi yang lain. Dan ini menjadi salah satu kisah paling menarik dari Inggris. Kisah tentang 2 anak Walpit, tahu ya? Aduh, nggak tahu lagi. Nah, kenal Agnes? Agnes Mo? Agnes Mo tahu. Nah, nggak pakai Mo. Jadi ceritanya begini. Di Inggris pada tahun 1700-an, maghrib pas adzan Allahu Akbar, tapi nggak ada di sana. Pas adzan maghrib, pas matahari terbenam, ada petani yang pulang dari ladangnya. Kan petani pulangnya sore bisa gitu kan. Sore. Nah, ketika dia mau sampai ke rumahnya itu, dia mendengar suara tangisan 2 anak kecil saling bersautan. Dan dia cari kemana-mana sampai dia akhirnya menemukan ada 2 anak yang sedang berpelukan di sebuah parit. Umurnya itu sekitar 3 tahun dan 5 tahun. Atau 4 tahun dan 7 tahun. Sekitar itulah. Pokoknya ada adiknya, ada kakaknya. Kakaknya perempuan, adiknya yang lebih kecil itu balita, itu adalah laki-laki. Akhirnya disamperin, kamu siapa? Bahasanya lain, pakaiannya lain, semuanya lain. Dan ketika dibawa pulang akhirnya mau dengan sedikit bujukan dan akhirnya mau. Pas di rumah lampu dinyalakan pakai ya cempor gitu ya dulu. Dia lebih kaget lagi karena warnanya hijau. 2 anak itu warnanya hijau. Jadi waktu maghrib tuh nggak terlalu kelihatan karena udah remang. Tapi pas di rumah kok hijau. Diajak ngobrol begini dan begitu gak mau, gak bisa ngobrol, bahasanya benar-benar lain. Bahasanya preketek-preketek. Dikasih makan pun gak mau. Gak mau makan. Gak mau makan. Sampai akhirnya yang kecilnya mati kelaparan, yang balita. Karena gak makan terus-terusan selama beberapa hari. Nah, si kakaknya selamat karena akhirnya ketemu makanannya itu adalah kacang polong. Hanya mau makan kacang polong. Tidak ada yang lain. Jadi ini udah dirapatin di RT RW, udah diapain segala rupa, diobrolin, dan akhirnya anak kecil yang bisa selamat itu dibaptis dan diberi nama Agnes. Agnes. Dan Agnes itu tumbuh dewasa. Jadi penyanyi. Enggak. Dan sedikit demi sedikit dia belajar bahasa Inggris. Dan setelah dia hafal bahasa Inggris dengan baik, akhirnya dia ditanya, kamu tuh sebenarnya berasal dari mana? Terus dia mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya tidak berasal dari sini. Jadi saya berasal dari sebuah desa yang dia sebutkan namanya, tapi di desa itu tidak pernah ada matahari. Kata dia menyebutnya tidak ada matahari sama sekali. Dia menyebut ya cahaya itu kadang-kadang muncul dari langit, tapi langitnya tidak ada matahari. Jadi awan-awan atau langitnya memang bercahaya, tapi tidak ada. Dan suatu kali dia dan adiknya yang masih kecil itu diminta oleh ayahnya itu untuk mengembalakan kambing. Jadi ada kambingnya di sana itu ada. Nah, tapi ketika dia sedang mengembalakan kambing, dia menemukan ada sungai yang mengalir. Sungai itu bersinar seperti emas gitu, terang. Nah, sebagai anak kecil kan tertarik. Mulai berenang-renang di situ, mulai bermain di situ, dan entah bagaimana tiba-tiba dia tersesat di Inggris di desa Walpit. Jadi di parit itu adalah gerbang dimensi yang tidak diketahui kapan terbukanya dan kapan tertutupnya. Itu dalam cerita itu ya. Maksudnya si Agnes menceritakan bahwa dirinya berasal dari dunia yang tidak ada mataharinya, yang gelap. Itu real case. Itu real case. Maksudnya itu dituliskan dalam sejarah. Ada bukunya dan dikonfirmasi bahwa itu sejarahnya. Nah, cuman para ilmuwan tentu saja masih membuka tafsiran-tafsiran gitu ya. Maksudnya mungkin aja dia bukan dari dimensi yang lain, tapi mungkin itu adalah anak korban perang yang bisa aja kan. Atau misalkan hidupnya di tengah-tengah bangsa Viking. Bangsa Viking kan susah melihat matahari untuk musim-musim tertentu. Misalkan dia anak ini mungkin terlalu kecil sehingga memori kolektifnya hanya mengingat dunia tanpa matahari. Ya bisa aja kan, kemungkinan seperti itu besar. Dan bahwa dia berbahasa lain dengan bahasa Inggris dan dia berpakaian lain dengan pakaian Inggris, dan dia misalkan warna kulitnya harus diidentifikasi sebagai hijau karena misalkan penyakit tertentu dan sebagainya, itu masih membuka kemungkinan. Tapi mungkinkah itu kemungkinannya memang dia berasal dari dimensi yang lain gitu? Kan gitu kan. Nah, jadi ya ada kejadian-kejadian di masa lampau yang sampai sekarang masih menarik untuk dikategorikan sebagai misteri gitu. Karena di gunung-gunung tertentu itu kan katanya ada kayak gerbang-gerbang dimensinya sendiri gitu. Iya, ke Mekah aja ada guanya gitu kan. Itu beneran gak? Dan itu pun cerita turun-temurun. Iya. Cerita-cerita semacam itu. Jadi masyarakat Nusantara tuh masyarakat yang waktu saya kecil pun saya datang ke sebuah pesantren dan saya menemukan ada Gus, ada kiai. Itu dia harusnya punya jadwal.
jadwal Jumatan jadi khotib. Ditungguin nggak datang-datang, nggak keluar-keluar, dicari-cari ke rumahnya nggak ada, di mana-mana nggak ada. Sampai akhirnya dia digantikan sama orang lain. Terus pas beres Jumatan, barulah dia kelihatan. Baru mau berangkat ke masjid. Terus ditanya sama santrinya, kemana? Terus si Gus itu mengatakan ini dari Mekah. Terus luar biasanya apa? Si santrinya nggak kaget. Udah biasa. Dan yang lebih kaget lagi apa? Dia datang tuh sambil bawa korma. Kormanya masih bergetah. Dari pohon, berarti masih dari pohon. Kan kalau korma-korma di Indonesia di tahun 80-an, 70-an tuh pasti yang udah berbungkus gitu, udah di ini pretelin gitu kan. Nah ini masih bergetah dan masih dalam satu tandan atau apa? Banyak itu ya. Satu apa sih itu namanya? Ya satu. Ya bisa aja dia penipu gitu ya. Bisa aja misalkan dia punya akses untuk mendapatkan korma yang seperti itu yang sekarang aja ada gitu kan. Saya juga jualan korma yang gitu. Yang dari Tunisia itu gitu. Ya bisa aja kemungkinan itu masih terbuka gitu. Tapi bahwa cerita tentang teleportasi datang ke Mekah dan sebagainya itu adalah hal yang sangat lumrah di wilayah Nusantara. Apakah itu dengan bantuan jin? Klaimnya iya. Atau misalkan kalau dia wali, itu kan salah satu karomah dari wali itu adalah bisa melipat ruang dan waktu. Tapi gini, kalau ngomongin karomah lagi. Tapi kalau karomah itu bukannya harus ada make sense-nya gak sih? Enggak, karomah itu jelas nggak make sense. Kalau ada make sense-nya bukan karomah. Ya konsep dasarnya tuh gitu. Sama kayak mujizat ya nggak bisa di... Nah kalau mujizat kan nabi kan. Iya. Tapi yang saya bingung kok ini karomah rasanya kayak mukjizat. Karomah itu sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan untuk orang yang dia kasihi. Dan iya ya. Cuma kok saya ngelihat karomah ini kok kesannya kayak gimana ya, kayak ya karena konsepnya kebalik, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang senang dengan mistik. Jadi konsep karomah pun dibalik. Jadi misalkan gini, mujizat itu keajaiban yang justru tujuannya adalah untuk diperkenalkan kepada orang, untuk flexing, untuk sombong-sombongan. Jadi maksudnya mujizat itu memang diperlihatkan sebagai tanda bahwa dirinya memang memiliki hubungan dengan Allah, eksklusif dengan Tuhan. Ya betul kan begitu. Nah sedangkan karomah itu kebalik. Jadi yang punya ilmu itu gak mungkin dia flexing. Jadi kalau ada yang flexing karomah, nah itu jelas palsu. Flexing. Oh, maksudnya di gembor-gemborin. Misalkan saya bisa nurunin rantai dari langit. Yang kayak gitu kan. Ya misalkan begitu. Nah, itu kan kalau karomah itu diberikan kepada wali, dan wali itu tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya itu wali atau bukan. Dan wali itu bukan ngaku-ngaku saya wali. Iya, boleh sih kalau band. Wali kan band itu beda. Ya, cuman maksudnya begitu. Bahkan Wali Songo pun tidak pernah mengaku dirinya wali. Orang-orang belakangan yang menyebut dirinya wali. Oke, kita balik, kok jadi ngomongin karomah sih? Kita balik ke alam jin. Ya udah, ayo kita mana jin. Yang peristiwa yang cukup aneh kalau terkait dengan apa tadi ya? Saya mau cerita apa ya? Lah. Cerita pindah alam tuh. Itu kisah Gil Perez. Oke. Gil dari Perez. Dari luar. Dari dekatnya, dari Filipina. Oke. Nah, cuman dia tentara Meksiko. Jadi dia sebenarnya adalah tentara Spanyol ditugaskan di Filipina. Nah, di Filipina itu ada keributan karena rajanya dibantai oleh para pemberontak. Dia sebagai penjaga istana, dia udah beres-beres apa segala rupa, akhirnya lemas dan tiba-tiba dia pusing banget kepalanya. Dia mundur bersandar ke tembok. Gak semenit pandangan di depan semuanya berubah. Tiba-tiba dia ada di tempat yang lain. Tiba-tiba dia ada di tempat yang lain. Yang luar biasanya apa? Itu dilihat sama banyak tentara di depan. Jadi dia awalnya kerusuhan, tiba-tiba semuanya berubah, tiba-tiba semuanya jadi tentara yang ngeliatin dia. Itu ditangkap dan dianggap sebagai jin. Ditangkap, dipenjara, digebukin dulu. Kamu siapa? Saya Gil Perez, saya tentara dari Spanyol. Lah, terus ngapain ke sini? Lah ini kan di Filipina. Ini bukan di Filipina, ini di Meksiko. Jauh banget. Lu digebukin juga kan? Ngaku lu. Tapi terus dia bersikeras bahwa saya itu adalah ini, dan saya di sini tuh lagi pusing bersandar karena raja di Filipina itu dibantai. Bla bla bla. Akhirnya dia didatangkanlah pastor, dikasih salibu, jin pergilah apa segala rupa kayak gitu.
Tapi akhirnya sampai 3 bulan kemudian dia akhirnya dibebaskan. Karena apa? Karena ada kapal dari Filipina baru datang banget. Jadi perjalanan menempuh Pasifik itu kan dari Filipina ke Meksiko itu menghabiskan waktu 3 bulan di zaman dulu tuh. Jauh banget. Nah, nggak make sense ya kalau udah sampai di situ, si salah satu penumpangnya itu ngaku, lah, lu kan penjaga di sana, kok udah sampai di sini duluan? Saya di sini udah dari 3 bulan yang lalu. Nah, gimana ceritanya 3 bulan yang lalu? Nah, yang diceritain bla 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 kayak gitulah. Akhirnya ya dibebasin karena akhirnya banyak saksi mata yang mengenal Gil Perez memang penjaga di Filipina. Dan pada kasus itu orang-orang Meksiko baru tahu, oh di Filipina ada pembunuhan. Kan dulu nggak ada internet kan, nggak ada apa. Jadi 3 bulan baru tahu di situ ada kasus pemberontakan dan pembunuhan. Baru ketahuannya setelah 3 bulan. Tapi sini si Gil Perez ini udah cerita dari 3 bulan yang lalu. Ada pembunuhan di sana. Saya itu penjaga istana di sana. Nah, pindah tuh. Apakah itu karomah dia? Ya itu karomah. Tuh kan yang pindah ke karomah itu siapa? Nah, ya cerita-cerita yang semacam itu atau misalkan yang di gunung. Nah, di gunung juga ada kejadian di kalau yang lokal nih itu kejadiannya di Tolire. Itu di mana tuh? Danau Tolire di Iya betul, Ternate. betul di Ternate di situ. Ini diceritakan sama siapa namanya, Drakel Tuarasua. Silakan, itu bukan orang terkenal tapi dia namanya Drakel Tuarasua. Nah, Drakel itu dia lagi main di sekitaran Danau Tolire itu, dan dia sedang memandu para turis untuk membuktikan sesuatu yang ajaib di sana. Kan di Tolire itu kalau kita lempar batu tuh, batunya nggak sampai ke danaunya. Maksudnya kayak ada ini hilang. Oh? Jadi ya kita ada di tepian danau, kita lempar batu kan, nih. Wing! Nah, nggak kan harusnya bluk gitu kan? Harusnya masuk ke air. Nggak ada. Kok bisa gitu? Nah, ya sebenarnya ada ilusi sedikit sih di situ. Tapi dia sebagai pemandu wisata, ya dia mencoba untuk menunjukkan sesuatu yang ajaibnya. Menarik, ya. Gitu. Ayo, jadi kata dia itu di sepanjang danau menuju Danau Tolire itu ada orang-orang yang jualan batu di pinggir-pinggir jalan. 4 biji itu isinya berapa gitu kata dia pada waktu itu. Nah dia tuh salah satu yang mandu kayak gitu. Untuk wisatawan kalau misalkan coba buktikan lempar batu, nggak ada gitu kan. Tapi pas dia pulang kok tersesat. Dia tersesat ke gunung, nyari-nyari kesana kesini susah, dan akhirnya dia menemukan warga. Nah akhirnya warga boleh istirahat, ngobrol sana sini biasa. Terus pas akhirnya dia mau nanya pulang, lah susah. Kenapa susah? Ini pulaunya ternyata udah pindah pulau dia. Wah, pindah pulau. Jadi bukan aja lagi di Ternate tapi udah ada di Sulawesi. Itu Sulawesinya juga Sulawesi Tengah gitu. Jadi perjalanan ke sana tuh jauh banget. Itu hal-hal kayak gitu gimana? Nah, itu kan itu pengakuan sepihak, saya nggak bisa mengkonfirmasi itu. Cuman cerita-cerita semacam itu ada gitu. Iya juga sih. Dan lucu juga kan hal yang seperti itu. Tapi kalau tuyul? Apa? Tuyul tuh nggak ada tuyul. Kok nggak ada? Saya pernah dengar cerita dari teman saya sendiri, cerita kalau ciri-ciri orang melihara tuyul tuh dia gendong. Terus gendong kayak gini di belakang kan. Terus tuh badannya tuh jadi abis gitu, katanya sih tuyulnya itu yang netek lah gitu. Ya itu tuyul yang murah itu. Tuyul yang mahal tuh segede gini. Harganya 6 miliar. Kalau mau beli. Jadi harga tuyul itu adalah dia bisa sekali aksi mencuri 1/10 dari harganya. Jadi kalau misalkan harga tuyul itu 6 miliar, maka sekali nyuri itu dia bisa dapat sekitar 600 juta. Gitu emang? Iya, ada aturan pertuyulan. Kebetulan saya adalah agennya. Iya itu orang-orang sana lah, orang-orang. Jadi setiap penjual tuyul juga kan punya karakteristik dan cerita yang berbeda-beda. Tapi yang mahal tuh yang kecil. Nah kalau yang murah itu yang digendong gede. Kayak anak kecil. Iya botak, itu yang digendong. Jelek pendek pesek belek gitu. Iya. Nah itu harus netein, harus pakai ada tumbal, minta darah, apa segala rupa ribet lah. Karena tuyulnya yang murahan. Oh gitu. Iya. Dan itu si penjual tuyul itu, nah ini tuyul yang murah itu dijajarin di meja. Tapi kalau misalkan yang murah tuh ya kayak ikan cupang gitu kecil-kecil dipamerin sok kalau ada yang mau beli. Nah kelihatan itu, oh iya bener ini, di toplesin ya kayak cupang gitu.
Itu jenglot kali. Enggak, itu tuyul. Tuyul. Enggak kelihatan, tapi sama si dukunnya Kelihatan. dicek digituin gitu dibuka kan. dulu Dibuka nih, mata dibuka batinnya. dulu nih. Kelihatan. Terus akhirnya yang lagi duduk di meja tuh banyak gitu kan rendengan. Weh, itu yang murah-murah gede-gede gitu kan. Ada yang lebih kecil, ada yang paling kecil tuh yang mahal-mahal kayaknya gitu. Katanya begitu. Oke, balik lagi kita ngomongin soal alam jin. Possible gak sih kalau orang tuh berteman sama jin? Kayak misal nih, kita ketemu sama jin. Terus entah kita berinteraksi, entah kita ngobrol, entah apalah gitu ya. Jadi punya temen, tapi jin. Itu possible gak sih sebenarnya? Iya, ini kita tuh dari tadi tuh sebenarnya belum bisa memisahkan mana diskusi ilmiah dan mana diskusi yang hantu-hantuan semacam itu, supranatural. Kalau misalkan secara ilmiah ya tidak mungkin lah. Nah. Orang jinnya aja kita gak tahu seperti apa kan, kita gak bisa mengobservasi jin gitu. Tapi saya kenal beberapa orang yang mengaku berteman akrab dengan jin. Dengan jin. Itu ada Pak Ustadz di Lembang tuh, teman saya. Dia buka pengobatan alternatif, dan pengobatan alternatif itu dia tekuni dan banyak orang yang datang ke dirinya karena akurat dalam tanda kutip. Nah, kenapa bisa akurat? Karena dia mendapatkan bantuan dari jin. Jadi misalkan, Pak, aduh keluhan saya begini. Nah, si Ustadz itu tinggal nanya ke si jinnya itu, apa nih kejadiannya? Oh gini. Dikasih tahu diagnosis. Oh penyakit bapak itu gini. Pernah yang saya temui si pasiennya itu adalah orang yang, maaf ya, laki-laki yang tidak bisa membuahi istrinya. Oke. Nah, setelah datang ke Pak Ustadz tadi itu, kemudian Pak Ustadz mendiagnosis berdasarkan laporan dari temannya yang jin itu karena spermanya tuh gak ada ekornya. Jadi dia subur tapi gak ada ekornya, jadi susah untuk berenang gitu, susah untuk. Kita ngomongnya yang situ ya, tapi ya gak bisa menghamili dalam tanda kutip. Yeah. Nah akhirnya apa? Akhirnya dikasih obat begini, masih agak susah. Jadi si pasiennya itu datang ke dokter, tapi pas datang ke dokter bener, si dokter itu juga mengkonfirmasi bahwa ini spermanya bermasalah karena ekornya kurang. Nah, wah kok jadi percaya akhirnya sama si Pak Ustadz ini. Balik lagi minta obat, dikasih obat baru lagi, nah baru manjur dan akhirnya punya anak. Nah, sekali lagi kisah itu sepihak ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang hal-hal yang seperti itu ya, tapi kalau misalkan ya ada orang yang mengaku seperti itu, yang kenal sama jin, berinteraksi dengan jin, berkawan dengan jin dan lain sebagainya itu ada. Ada juga cerita yang unik juga, masih di Lembang di dekat rumah saya gitu ya, di Bandung. Maksudku gini loh, sorry guru, kan orang-orang bikin pengakuan kayak gitu kan, kayak saya punya teman jin ini. Mereka tuh nggak bertujuan buat ini kayak mengkomersilkan, kayak buka apa gitu, enggak ya kan, kayak banyak, cuma itu doang. Tapi berarti itu real dong ya kan, maksudnya mereka emang punya teman jin tapi ya bisa aja itu gangguan mental gitu. Oke. Artinya dia nggak berniat jujur, dia nggak berniat dusta. Emang dia merasakan punya teman itu, tapi aslinya tidak pernah. Itu hanya misalkan gangguan otak tertentu misalkan, kan bisa aja. Atau misalkan dia memang benar-benar bohong, atau dia tidak benar-benar bohong tapi dia melebih-lebihkan cerita. Jadi misalkan dia sebenarnya mengalami kejadian-kejadian supranatural yang tidak bisa dia jelaskan, kemudian dia tambahkan itu dengan bahwa itu sebenarnya adalah jin atau yang semacam itu gitu. Kalau misalkan kita lihat dari kacamata agama gitu, misalkan dalam hal ini ya, Islam atau Kristen gitu, ya mereka sangat terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu, bahwa ada orang yang bisa berinteraksi dengan jin karena alasan-alasan tertentu atau karena kondisi tertentu ya masih. Tapi kalau misalkan secara sains, ya kita hanya mau menerima berita yang terkonfirmasi dan bisa diukur dan ditakar gitu. Kalau misalkan satu kejadian terjadi kemudian tidak bisa diuji lagi, misalkan coba tunjukkan si jinnya kesini sekarang gitu, itu diuji dalam penalaran ilmiah gitu ya, atau dalam pengujian metodologi ilmiah yang jelas. Ya kan kebanyakan mereka juga pada akhirnya tidak bisa membuktikan apapun. Iya benar. Apalagi misalkan yang komersil, yang komersilkan tuh, yang akhirnya kan jadi YouTuber, jadi artis, jadi apa ya, nggak apa-apa, silahkan itu mah saya gak akan menghakimi mereka dalam hal, selama mereka juga mengatakan kan ini adalah hiburan, ini adalah ya bagian dari. Tapi yang susah tuh kalau udah klaim
Oh, Iya, yang berbahaya itu adalah ketika mereka terima pasien. Seperti siapa? Itu kan bahaya kan. Jadi maksudnya apa ya? Kalau misalkan mereka menerima pasien hanya untuk alternatif gitu ya mungkin. Tapi kan pasien yang mereka terima itu seringkali diberi sugesti juga. Berarti ada hipnosis gini ya, hipnotis. Kalau Bukan. masukin sugesti gitu Iya, kan, ya kan? Tapi itu ada manfaatnya sih ada. Ada manfaat baiknya. Apa manfaat baiknya? Jadi temannya teman saya tuh punya teman. Nah temannya teman saya yang punya teman itu tetangganya itu selingkuh. Selingkuh. Kemudian si istrinya itu ya tentu saja kecewa, marah, wah segala rupa udah karena ya rasanya diselingkuhin lah, pokoknya sakit hatinya luar biasa. Tapi akhirnya dia datang, si istrinya tuh bukan datang ke KUA, bukan datang ke apa, datang ke orang pintar yang ortodukun itu yang buka praktek itu. Yang si dukun itu menceritakan bahwa suami kamu tuh dipelet. Akhirnya apa? Si istri itu memaafkan suami yang selingkuh karena itu bukan kesalahan suami saya, karena itu kan dipelet. Nah kemudian si orang pintar nih buktinya pakai telur apa segala rupa gitulah ya. Ada sulap-sulap, ada apa yang semacam itu. Nah akhirnya apa? Ya akhirnya teman dari temannya saya yang punya tetangga itu, si tetangganya tuh akhirnya sampai sekarang hidup akur bahagia selamanya. Karena kasus yang sempat menjadi aib itu pada akhirnya tertutup dengan sebuah kondisi yang disadari bahwa sebenarnya suami saya tidak bersalah. Ya, Dia karena selingkuh hanya karena dipelet. Kata si dukun. Tapi bisa menyelamatkan. Menyelamatkan rumah tangga loh. Menyelamatkan rumah tangga. Itu dukun-dukun itu ada gunanya juga. Ya tapi kan maksudnya bisa aja menjadi hal yang sebaliknya gitu. Banyak dukun-dukun kita itu kan punya modus yang selalu sama dan template gitu. Jadi kalau misalkan saya sakit, maka mereka menceritakan apa? Ada orang yang iri. Nah, iya kan? Nah akhirnya kita cari-cari sendiri siapa yang iri sebenarnya di belakang rumah kita. Yang karakteristik begini. Oh ya kan gitu template kan? Karena emang begitu mulu ya. Iya begitu mulu. Di mana-mana selalu seperti itu. Yang agak dong-dong itu adalah ini udah dikasih cerita template gini masih percaya aja terus gitu. Tapi kalau ngomongin soal alam jin lagi ya. Ngomongin soal alam jin. Dulu guru pernah dengar cerita nggak kayak orang kalau tidur di masjid dipindahin ke beduk gitu-gitu. Iya. Itu emang beneran pernah real kejadian kayak gitu? Apa itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil doang? Ya itu cari sensasi aja untuk kebanyakan kasus. Soalnya pelakunya bapak saya sendiri. Gitu. Iya. Jadi bapak saya waktu kecil tuh nakalnya luar biasa. Nah waktu dulu tuh kan penerangan masih kurang. Nah satu waktu bulan puasa, nah suruh tidur itikaf gitu ya, itikaf di masjid. Tapi karena dia merasa kurang diperhatikan sama guru ngajinya, nah biar dia dapat keistimewaan, akhirnya dia tidur di beduk. Dia malam-malam dini hari pindah masuk ke situ. Tidur di dalam beduk? Iya beneran. Dan pas bangunnya ribut kan, wah ini apa yang terjadi apa? Ya padahal dia emang pindah gitu. Berarti nggak dipindahin? Nggak ada kejadian kayak gitu. Ya maksudnya bukan menafikan kemungkinan itu. Sekali lagi kita masih buka aja kemungkinan itu biar aja, kan? Biar imajinasi kita berkembang gitu. Dasar dari cerita ini tuh apa kan? Apakah pernah ada kejadian real kayak gitu? Ya orang-orang yang merasa kurang diperhatikan punya alasan kuat untuk itu gitu. Nah itu kejadian berikutnya itu kan si bapak saya tuh tetap ternyata masih kurang juga diperhatikan karena dia marah. Nah si bedugnya dibalikin. Jadi malam-malam itu sampai si tukang bedugnya itu robek tangannya. Gara-gara? Kan mukul bedug dalam kondisi gelap di zaman dulu belum ada listrik gitu. Allahu Akbar, tek. Dus bolong kan ini pas gitu. Kena pinggirannya itu robek. Nah itu kenakalan anak zaman dulu. Nah maksudnya orang yang mencari perhatian itu, orang yang kurang perhatian kemudian berusaha mencari perhatian itu kan punya alasan cukup untuk bikin cerita-cerita fantastis dan bombastis seperti itu. Bahkan ada surveinya. Ada survei bahwa orang-orang yang menceritakan tentang hantu itu kebanyakan adalah orang-orang yang memang kurang perhatian. Saya mengajar di banyak sekolah
Dan saya selalu menemukan fenomena yang sama ketika murid-murid saya bercerita tentang hantu dan horor. Di mana mereka ternyata waktu kecilnya sangat kurang diperhatikan. Saya dong, kan saya cerita horor. Oh ya? Wah, pantas bentuknya gini. Iya mungkin aja. Jadi orang yang menceritakan pengalaman mistiknya bahwa saya tuh sebenarnya begini, bisa berinteraksi dengan hantu, dan bahwa saya pernah melihat begini dan begitu dan sebagainya. Ya, kebanyakan itu adalah ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi tidak bisa digeneralisir, tapi silakan di cross check dengan pengalaman yang lain, bahwa murid-murid saya yang mengalami atau yang sering menceritakan hal-hal yang gaib seperti itu adalah orang yang kurang diperhatikan. Misalkan dia yatim piatu, misalkan dibesarkan sama neneknya yang kurang memperhatikannya gitu ya, atau bahwa dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya sehingga merasa kesepian dan sebagainya. Akhirnya dia mengaku bahwa saya punya indera keenam, bahwa saya ternyata begini dan begitu. Karena butuh perhatian itu. Ya, karena butuh perhatian. Jadi untuk mendapatkan perhatian kan perhatian dan kebutuhan untuk dihargai itu salah satu yang paling esensi dalam kebutuhan kita, kebutuhan mental. Jadi bisa aja orang-orang mengaku seperti itu. Tapi apakah itu bisa diuji? Ya tidak. Makanya silahkan aja mereka mau ngaku kayak gimana pun, toh kita juga tidak bisa mengkonfirmasi. Orang itu kan pernyataan sepihak gitu. Yes. Jadi kalau misalkan mau percaya silahkan, enggak juga ya enggak apa-apa, enggak usah ngebully juga. Kalau misalkan makin dia dibully, makin besar keinginan dia untuk bercerita tentang hal-hal yang untuk membuktikan gaib. Karena dia tujuan untuk begitu adalah kesepian. Ketika dia malah dijauhin, makin kesepian, dia makin cerita juga, banyak yang kayak gitu. Oh gitu. Iyalah. Jadi ya pernah bercerita tentang hantu yang karena kesepian? Tapi bukan, kan saya cerita orang, karena saya belum pernah lihat. Sama, kebanyakan orang juga belum pernah melihat. Iya kan? Jadi 90% orang di dunia pernah mendapatkan cerita tentang hantu. Tapi siapa yang benar-benar pernah melihatnya? Kebanyakan kan bilangnya juga konon katanya. Sebagian besar yang saya ceritakan dari tadi juga kan katanya, pernyataan sepihak, pernyataan sepihak. Ya begitu. Tapi yang namanya supernatural kan emang susah buat dibuktikannya kan? Ya tidak bisa dibuktikan, kan namanya juga supranatural. Bukan susah lagi, gak bisa ya. Iya, gak bisa dibuktiin. Gak bisa dibuktikan. Gini, ada satu kejadian yang sangat gaib gitu, yang sangat ajaib. Bahkan ketika sains melihat kejadian itu pun, dia dan itu aneh gitu. Itu tetap gak bisa digeneralisir bahwa itu tuh kejadiannya selalu seperti itu gitu. Ya kan random banget kan kalau misalkan supranatural itu, kadang-kadang penglihatan hantu di sini, kadang-kadang pindah di sana. Nggak bisa misalkan rutin setiap jam 12 mau dilihat banyak orang maupun tidak, mau diuji atau tidak, maka makhluk itu akan muncul di situ. Itu kan nggak pernah ada cerita kayak gitu kan. Ya jadi sains tetap, atau misalkan gini, ada kejadian yang benar-benar misterius di Semarang, dan ini masuk berita, termasuk juga di tabloid Intisari gitu, tabloid muncul, dan di Kompas bahkan, kalau tidak salah nanti koreksi saya. Munculnya kuntilanak merah di sebuah pelabuhan itu. Kuntilanak merah terkenal tuh. Nah soalnya itu si kuntilanak itu muncul dari langit gitu, yang jatuh ke sebuah pelabuhan dari jam 2 pagi sampai adzan subuh. Itu dia nongkrong di situ dalam kondisi tubuhnya menyala merah dan dilihat sama banyak orang yang nggak berani mendekat. Oh itu apa itu? Tapi dilihatnya sama banyak orang gitu, dan kemudian menghilang dengan sendirinya ketika dengar adzan subuh gitu. Nah itu masuk media, saya lupa media apa, tapi itu ada kejadian seperti itu. Nah bahkan seandainya ada bukti yang seperti itu, kejadian yang seperti itu, sains kan nggak bisa menguji. Misalkan kita tungguin besok muncul lagi, nggak bisa. jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi sebenarnya itu tuh apa gitu. Apakah itu sebenarnya adalah konspirasi elit global, atau itu adalah sebenarnya UFO, atau itu salah melihat secara berjamaah, atau sebenarnya itu ada suar yang entah karena bagaimana jatuh di situ, kena sama gelandangan perempuan yang di situ akhirnya tersinari jadi warnanya terlihat merah dan sebagainya. Kan ada lebih banyak kemungkinan dan nggak bisa diuji. Karena nggak balik lagi pada hari apa gitu, nggak bisa dijadwalkan. Kok kita nanti janjian ya sama wawancara nanti kamu uji, kan nggak bisa. Makanya ya tetap supranatural adalah supranatural, dan itu diserahkan pada definisi kebenaran masing-masing. Bener sih. Cuma kan kadang ada orang cerita kayak gitu kan. Kayak pernah ada satu cerita, ada orang dihamilin sama jin. Iya. Ya kan, kayak dia hamil nih, yang jin itu menyerupai suaminya lagi dinas keluar kota gitu.
si orang ini hamil sampai 6 bulan, tiba-tiba kandungannya hilang. Nah hal-hal kayak gitu kan, maksudku kalau emang dia niatnya mau ngarang ya atau mau cari perhatian, ya what for gitu loh. Itu penyakit. Penyakit apa tuh? Ada penyakit namanya, lupa lagi. Tapi itu ada kehamilan palsu tuh, ada penyakit kehamilan palsu. Kehamilan palsu. Iya, coba di googling nanti. Ya tapi itu ada yang seperti itu. Atau misalkan yang lahir anaknya tuh kayak genderuwo gitu kan. Nah kayak dulu tuh ada tebo tuh. Ya itu kan sebenarnya juga penyakit kan, itu nggak ada kaitannya dengan itu. Cuman pada waktu itu kan gambarannya adalah perempuan dalam situasi yang sangat submisif dan tidak bisa memiliki pilihan. Jadi maksudnya laki-laki ini di tahun 80-an lah ya. Laki-laki selingkuh tuh biasa gitu. Tapi perempuan selingkuh itu tidak bisa dimaafkan. Iya, karena perempuan tuh emang takdirnya gitu kan. Nah, di zaman dulu tuh gitu kan. Zaman dulu. Nah, jadi ketika misalkan si perempuan hamil dan kemudian melahirkan yang anaknya tuh sama sekali tidak serupa dengan ayahnya. Yes. Maka dia akan membuat cerita seperti bahwa saya tuh bertemu dengan kamu di ini, itu tuh mirip kamu, saya kira itu kamu, padahal bukan. Jadi itu sebenarnya adalah cerita untuk menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dan karena dia tidak memiliki pilihan lain, karena bisa aja misalkan dia dibunuh misalkan ya, atau diceraikan. Perempuan diceraikan di zaman dulu tuh udah kiamat zaman dulu tuh. Kalau sekarang kan B aja, makan parah. Lebih banyak perempuan yang bercerai gitu. Kan? Tapi kalau misalkan dulu tuh kan udah benar-benar, karena ketika bercerai maka dia merasa tidak aman, kemudian dia tidak memiliki akses terhadap ekonomi dan sebagainya. Dulu kan perempuan itu bergantung banget sama suami kan. Di zaman dulu tuh. Nah jadi takut banget diceraikan, takut banget apa. Jadi akhirnya banyak di antara mereka yang akhirnya memilih untuk bikin cerita-cerita yang seperti ini. Banyak cerita-cerita hantu di Indonesia itu berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang menakutkan dari perempuan. Kayak kuntilanak itu kan muncul gara-gara perempuan. Kenapa tuh? Sejarahnya apa tuh? Kuntilanak itu kan nama aslinya tuh Pontianak. Pontianak itu adalah akronim dari perempuan mati beranak. Oke. Itu ada di Kalimantan dan di wilayah sekitaran Malaysia ya, dan Indonesia tentu saja. Jadi ceritanya sebenarnya adalah ada perempuan yang diruda paksa dan setelah itu dia hamil, tapi kehamilannya tentu saja tidak diinginkan dan dirinya stres luar biasa dan itu menyebabkan dirinya meninggal dalam kondisi melahirkan. Begitu kan? Itu narasinya, dan kemudian dia menakut-nakuti orang dengan daster putih. Ini kan sebenarnya adalah cerita ini adalah perlindungan terhadap perempuan. Jadi orang-orang zaman dulu tidak memiliki sistem bagaimana caranya mengendalikan misalkan ada orang yang diperkosa gitu. Kan dulu belum ada detektif, belum ada polisi, belum ada apa gitu kan. Jadi gimana caranya agar kalau misalkan perempuan jalan malam tuh agak terlindung gitu. Ya diceritakanlah kalau misalkan perempuan jalan sendiri malam-malam pakai daster. Daster itu kan di zaman sekarang tuh itu udah pakaian seksi banget gitu kan. Daster itu kan pakaian baju tidur yang tipis buat di rumah, gitu kan. Buat di rumah doang biasanya itu. Ya yang kayak gitu. Nah, si kuntilanak itu kan digambarkan seperti itu. Untuk apa? Putih-putih. Iya. Jadi kalau misalkan nanti ada laki-laki menemukan ada perempuan jalan sendirian, jangan diapa-apain. Dan cerita tentang kuntilanak itu apa? Cerita tentang kuntilanak itu kan cerita tentang balas dendam. Perempuan yang diruda paksa itu kan balas dendam pada akhirnya kan. Nah, balas dendam. Jadi lu kalau misalkan sekarang memperkosa perempuan, ya nggak akan ketangkep polisi, nggak akan apa, tapi kamu akan dihantui terus-terusan dan akhirnya akan mendapatkan kematian yang sangat menyakitkan karena dendam kesumat dari perempuan yang kamu paksa itu. Nah itu kan narasi yang berkembang tuh begitu kan. Makanya cerita tentang kuntilanak itu adalah cerita tentang menyakitkannya melahirkan saat ini tapi tidak ada suaminya, dan itu sebenarnya hasil ya dipaksa gitu, ruda paksa, dan kemudian si roh arwah perempuan itu akan ngejar-ngejar. Dan makanya pesannya kalau misalkan ada perempuan malam-malam sendirian jangan didekati. Asli. Pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu pernah jalan di Garut, mobilan di Garut malam-malam sekitar jam 2 jam 3-an gitu kan. Enggak, mau subuh. Jalan tuh gelap kan, jalanan Garut waktu itu kan. Lupa di bagian mananya, pokoknya gelap. Ketemu sama putih-putih. Ternyata itu ibu-ibu mau ke masjid. Oh itu serem banget. Awal langsung kaget gitu kan. Oh kirain ngelihat nih pada akhirnya kuntilanak nih. Oh enggak, ibu-ibu ke masjid. Tapi emang serem gitu. Kakinya udah dicek.
naik sepeda dia. Oh, naik Jadi kan sepeda. ini kan Oh, iya, rombai-rombai iya, iya. kan. Wah serem banget itu guru. Asli, tapi orang itu dia tuh emang mensuges juga apa? Jangan diapa-apain nih orang. Tuh Iya. takutnya apa? Ya, dan Si kuntilanak itu gitu kan. iya, jadi banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang kita kenal sekarang itu sebenarnya adalah Genderuwo gitu-gitu. kalau genderuwo tuh dari India sebenarnya. Genderuwo itu diambil dari kata Gandarwa. Oke. Gandarwa tuh makhluk hutan yang sebenarnya tuh baik. Maksudnya bukan baik, ada yang baik, ada yang jahat gitu maksudnya. Cuman dia tuh netral sama seperti makhluk yang lainnya, cuman ada di hutan gitu. Ya kayak malaikat bisa juga disebut seperti itulah. Nah, cuman ketika masuk ke Nusantara dan kemudian ketika di Nusantara itu ada peralihan dari Hindu ke Islam. Nah, jadi makhluk-makhluk yang dari kebudayaan Hindu itu kemudian memiliki stigma yang negatif. Gitu. Nah, jadi Gandarwa itu jadi makhluk jahat, jadi genderuwo gitu. Oke, berarti diimpor ke Indonesia. Hantu-hantu jadi kita jahat. tuh impor, hantu-hantu kita tuh impor kebanyakan. Yang original apa di Indonesia? Yang original sudah punah. Setan gundul tuh asli Indonesia tapi udah punah. Setan Kita gundul. sekarang udah nggak kenal lagi setan gundul. Di Ancol tuh jembatan Ancol ada katanya yang gundul, setan gundul itu. Iya, ya tapi bukan cerita sekarang gitu. Ceritanya yang dulu-dulu gitu. Kalau pocong kan sampai sekarang masih ada gitu kan. Nah tapi kalau misalkan setan gundul udah nggak. Jadi dulu ada ya, kayak gitu doang. Setan gundul itu kan leluhurnya tuyul. Iya. Secara antropologis. Oh gitu. Salah, karena tuyul kan botak. Setan gundul juga botak. Iya, tuyul tuh kan dari Korea. Hah, dari Korea? Iya, tuyul tuh dari Korea. Doyol. Doyol. Ngomongnya gimana sih itu? Ya, setan gundul juga. Kemudian itu dibawa sama mata-mata Jepang. Datang ke Indonesia jadi orang Jepang nyebutnya toyol gitu. Dan di Indonesia jadi tuyul dan menggantikan setan gundul yang sebelumnya. Itu udah saya pernah ceritain juga sih di sebuah video. Tapi kalau guru sendiri pernah Apa? melihat yang seperti itu? Iya, secara pribadi dan secara subjektif saya pernah melihat dan mendengar dan merasakan dan berinteraksi secara langsung gitu. Ya. Serius? Tapi saya juga tidak tidak meyakini apa yang saya rasakan pada waktu itu. Cuman kalau itu memang layak disebut hantu atau arwah atau kekuatan supranatural, jelas saya mengalami itu sering. Maksudnya berinteraksi itu kayak gimana? Ya hal yang sederhana tuh misalkan saya sedang berdiri tegak di sebuah rumah panggung. Rumah panggung bambu kan ada sela-selanya. Iya. Nah itu ada tulang lutut keluar sampai ngangkat kaki saya. Jadi kaki saya sampai terangkat gitu. Saya ngelihat dari atas tuh perspektif saya tuh seperti mangkuk yang tertelungkup, mangkuk bakso kayak tertelungkup gitu putih gitu kan. Tapi orang-orang yang di sekitar saya itu melihat kan banyak itu ngumpul. Jadi saya lagi di rumah nenek, di rumah nenek. Jadi banyak orang di situ lagi ngumpul-ngumpul biasa. Itu ngelihat bahwa itu tuh tulang lutut. Dan yang luar biasanya, yang lebih anehnya itu adalah bagaimana sela-sela kecil seperti itu bisa mengakomodasi keluarnya tulang segede gaban kayak gitu. Itu saya nggak bisa menjelaskan sampai sekarang itu apa. Gitu. Dan tapi guru melihat itu sebagai supranatural. Anggap aja itu supranatural, tapi saya tidak akan terpengaruh misalkan dengan ya biasa aja gitu. Nah, kejadian-kejadian yang aneh kalau misalkan mau dihitung-hitung cukup banyak yang kayak gitu tuh. Tapi kenapa bisa begitu? Saya nggak pernah loh. Nah, saya sering. saya sering kejadian kayak gitu tuh, yang aneh-aneh kayak gitu tuh. Atau misalkan saya ngontrak di sebuah kos-kosan kecil sama istri waktu awal-awal menikah tuh. Itu kurang lebih setiap jam 9 pagi itu ada suara orang nangis di pojokan kamar. Saya dan istri saya mendengar dan siapapun tamu yang datang ke situ juga mendengar. Tapi kita tidak pernah tahu dari mana sumber asli tangisan itu. Tangisan perempuan dewasa yang menangis terseduh-seduh. Bukan. Tapi saya nggak pernah. Gini. Ya nggak seru hidup. Itu yang saya bingung. Maksudnya gini. Kan ada orang-orang kayak guru kan. Maksudnya guru kan nggak nyari kan. Nggak nyari yang seperti itu. Dan guru juga tapi bukan. kangen saya. Jadi kalau misalkan ada setan-setan yang nonton podcast ini, datengin saya. Dan guru tuh bukan orang-orang yang katakanlah indigo gitu kan. Kayak gitu-gitulah ya kan. Yang bisa melihat apa segala macam. Orang biasa gitulah ya. Biasa. Dan secara nggak sengaja ditampakin gitu kan. Atau diperdengarkan. Nah saya tuh seumur hidup saya ini
belum pernah yang namanya ditampakin, diperdengarkan, ataupun berinteraksi malah. Nah itu saya bingung, apa yang membedakan gitu loh? Nggak tahu. Ya makanya apa yang saya juga saya tidak apa ya. Maksudnya saya tidak merasa luar biasa dengan melihat atau merasakan itu gitu. Saya tetap aja masih membuka kemungkinan bahwa Salah lihat. ya salah lihat atau itu adalah halusinasi atau itu adalah histeria dan sebagainya. Saya masih membuka kemungkinan dan menganggap bahwa itu adalah, walaupun ada beberapa di antaranya yang sangat-sangat mengganggu gitu. Mengganggunya gimana tuh? Jadi dulu tuh beres saya ngeruqyah seseorang. Oh guru ngeruqyah juga? Iya pernah dulu. Ini orang kesurupan kan yang diruqyah? Iya, jadi orang kesurupan, saya ruqyah bla 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 bla. Udah besok pulang, besoknya jam 7 pagi tuh dapur saya tuh diteror. Jadi semua pintu yang ada di dapur, pintu rak, pintu laci itu keluar, itu semuanya. Itu serem banget itu terus. Iya. Saya lagi pakai sepatu, gitu. Ngelihat, andai, ya udah be aja gitu, ngapain juga gitu. Ya terus saya pergi sekolah, kan ngajar pagi saya tuh, jadwal pagi, saya sebagai guru yang ngajar pagi. Nah 7:30 istri saya nelpon, tolong ini kenapa gerak semua? ya udah ya gimana lagi ya, mungkin itu serangan dari, tapi ya sekali lagi ya, walaupun itu kondisinya di dalam rumah dan tidak ada angin, pagi-pagi nggak ada angin dan itu di dalam ruangan kan, indoor gitu ya. Ya tapi saya tetap nggak terkesan dengan peristiwa itu dan tidak menganggap ya be aja. Ya kalau misalkan itu dianggap sebagai hantu ya silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi pertama kali ngalamin itu takut gak? Ya, pertama kali banget nih. Ya yang saya ceritain di tusuk itu pengalaman pertama tuh kali. Itu yang saya berinteraksi dalam tanda kutip dengan makhluk gaib itu yang pertama kali. Itu umur saya tuh sekitar 5 tahun lah. Oke. Atau di bawah itu mungkin 4 tahun. Tapi saksinya semua orang yang ada di ruangan itu. Gitu. Jadi itu, dan setelah itu cukup lama tidak kejadian, lalu ada beberapa kejadian yang lucu-lucu lagi gitu. Ada teror yang cukup mengerikan. Misalkan saya punya komputer di bawah tangga waktu masih kos-kosan gitu. Jadi tangga ke atas kayu, di bawahnya saya main komputer. Tiba-tiba ada yang naik turun itu sampai berdebu. Debu tuh sampai berjatuhan ke komputer saya gitu. Gak ada apa-apa orang itu, saya di situ rumah saya dan istri saya gitu. Dan istri saya juga udah tidur gitu. Dan kalau misalkan turun tuh kelihatan sama saya. Iya gitu kan. pasti kelihatan. Itu gak kelihatan. Jadi saya kan harusnya tinggal nengok ke atas, itu kan ada yang naik turun tuh kelihatan gitu. Orang tangga kayu gitu. Biasa aja tapi ya. Biasa aja, malah ya udah gitu. Gimana caranya biar nggak takut gitu? Apakah dengan banyak membaca sains? Apa ya? Saya dulu tuh takut. Ya yang pas ini tuh takut gitu. Cuman karena tidak ada bahaya yang signifikan dan bahkan tidak ada bahaya sama sekali dari situ. Jadi hanya mendemonstrasikan keberadaannya mungkin, katakanlah seperti itu gitu. Ya udah gitu. Be aja gitu. Keren kayak flat gitu. Ini ada flat gitu. Oh ya. Iya, emang gitu. Okay, ya diterusin main game Red Alert itu pada waktu itu saya main. Oh itu lagi main game. Lagi main game. Red Alert lagi tahu lagi gue tuh game strategi. Oh gitu ya. Tahu. Gamer kan. Gamer juga. Itu tahun berapa itu Red Alert tuh? Oh apa gara-gara main game. Jadi ya, mungkin. Bodo amat lagi seru gitu. Enggak, keganggu lah, asli itu keganggu. Orang debunya tuh masuk ke keyboard gitu, ke sela-selanya itu. Iya. Kan kesel. Oh ya tadi sempet nyinggung soal ruqyah, kesurupan. Cara bedain orang kesurupan beneran apa enggak gimana? Saya gak bisa ngebedain sampai sejauh ini. Gak bisa bedain? Yang jelas kebanyakan kesurupan itu fake. Maksudnya bukan kesurupan interaksi dengan makhluk gaib dan sebagainya. Ya kesurupan mah adalah gejala mental aja, gejala mental yang karena satu dan lain hal alam bawah sadar keluar menyeruak dan akhirnya jadi alam sadar dan mengendalikannya dan jadi begitu-begitu ya. Berarti itu psikologi apa? Psikologis. Saya sering sekali ketemu sama orang yang kayak kesurupan kayak gitu ya, apalagi dulu suka ngeruqyah gitu. Jadi kalau misalkan mau ya simpen di ruangan tertutup, udah tinggal aja. Itu udah sembuh sendiri. Biasanya sembuh sendiri. Kan jadi sebenarnya itu adalah apa ya, katakanlah misalkan perempuan yang kesepian dan apa gitu, terus dia memicu otaknya dan akhirnya menjadi seperti itu, ya biasa aja kayak gitu. Dan
Itu bisa direkayasa, bahkan kesurupan itu bisa direkayasa. Oke, tapi kan yang nggak bisa dijelaskan adalah ketika orang kesurupan terus dia tiba-tiba berbahasa yang lain. Nah, Itu gimana coba? Kalau dia pura-pura kok bisa kayak gitu? ada beberapa kasus yang dibukukan dari orang-orang yang kesurupan ternyata menggunakan bahasa lain, itu ada dibukukan. Bahkan dibahas di buku ensiklopedi Skepticis Encyclopedy. Itu pernah dibahas di situ sama Mamang Carroll. Dan sebagian dari kasus-kasus itu sebenarnya adalah dia pernah berbahasa itu sekali atau dua kali, dia pernah berbahasa itu atau punya momen untuk berbahasa itu, lalu dia lupakan. Nah, ketika ada dalam alam bawah sadar, memori tentang bahasa itu muncul lagi dan akhirnya dia bisa berbahasa itu. Walaupun dia hanya berbahasa cuma kayak Ya, satu patah dua kata doang nih. kayak gini lah, bisa nggak ngomong Sunda? Bisa dikit-dikit lah. Bisa dikit-dikit ya. Tapi karena Akang tuh sebenarnya sering ngedenger orang Sunda ngobrol, dan di tayangan televisi ngobrol, sekarang nggak bisa. Karena apa? Kalau alam sadar kita tuh memang tidak terbiasa dengan bahasa itu. Tapi ketika misalkan alam bawah sadar itu nanti karena satu hal gitu ya, Akang kesurupan dan itu yang menyeruak, Akang bisa 100% berbahasa Sunda dengan logatnya sekaligus. Fasih. Oh gitu. Karena kan sebenarnya Akang tuh pernah mendengar mereka kan? Iya, tapi kan Cuman tidak dipraktekkan kan? tidak dipraktekkan. Iya. Tapi kok bisa fasih? Iya, nah itu ketika alam bawah sadarnya itu menguasai alam sadar kita, ya bisa aja jadi seperti itu. Gitu. Tapi pernah kan ngomong bahasa Sunda lemes gitu apa gitu, dan kita tuh ngerti maksudnya, cuman nggak bisa ngebales gitu kan? Iya. Ini teman-teman Sunda semua kan maksudnya. Oh gitu? Iya, ini Sunda. Sunda tapi di Jakarta pengkhianat. Sunda Bogor dia mah. Sunda Bogor. Iya. Ya bisa kan gitu. Jadi ya kemungkinan seperti itu tuh masih terbuka gitu. Berarti kalau yang di pinggir-pinggir jalan tuh kayak ada atraksi-atraksi gitu, dia lagi bengong gini terus kayak dimasukin gitu. Itu Ya, hipnosis doang. bisa, itu semua orang juga bisa melakukannya. Terus apalagi pas lihat temen tetangganya sadar lagi dia. Iya. Tahu gak? Kenapa ketawa? Ada itu videonya kocak banget. Jadi dia kesurupan, Pak. Terus ngeliat tetangganya, sadar sendiri dia. Malu mungkin. Malu. Ya, ada lagi. Guru tahu nggak yang ini lagi kesurupan, lagi live TikTok kalau nggak salah. Kesurupan, terus datang tukang paket. Sadar dia, ngambil paket dulu. Kesurupan lagi. Asli sih, itu kocak banget. Iya, itu kocak. Oke, Guru, terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat konten kreator horor? Gak ada pesan, silakan lanjutkan, tapi dengan meminimalisir hal-hal buruk yang mungkin akan diterima oleh masyarakat. Hal-hal buruk apa tuh maksudnya? Ya, misalkan hal-hal buruk yang mungkin diterima oleh masyarakat itu adalah masyarakat jadi misal ini yang menjadi keluhan di Indonesia ya. Di Indonesia psikolog tuh nggak laku. Masa sih? Iya. Bukannya Gen Z sekarang tuh banyak yang ini ya? Iya, aku butuh healing. Gaya kayak healing, galau gitu segala Ya, macam. tapi secara umum kalau misalkan orang-orang kita sakit terkait dengan masalah mental, mereka malu untuk ngobrol ke psikolog karena takut dikatain gangguan jiwa atau DGJ atau apa gitu kan, dan akhirnya mereka misalkan datang ke paranormal, ke dukun dan lain sebagainya. Akhirnya psikolog-psikolog di Indonesia itu kere-kere gitu. Pasiennya dikit ya. Ya kalau misalkan dokter kaya tuh kita sering lihat lah ya, kita dengar. Dokter kaya gitu. tuh. YouTuber kaya tuh kita lihat. Gitu. Psikolog kaya tuh jarang gitu. Ada nggak yang kenal psikolog kaya? Siapa? Om Ded? Oh, dia bukan psikolog. dia lulusan psikolog, tapi kan dia profesinya bukan itu. Psikolog ya. Coba siapa yuk? Siapa ya? Nah, tapi kalau misalkan dokter kaya, Saya nggak mau sebut, tapi saya banyak kan? Banyak. Ya, banyak. Ya kan? Jadi padahal sebenarnya yang satu itu adalah urusan fisik, yang satu urusan psikis. Ya seharusnya mereka punya pasien yang sama-sama banyak. Gitu. Nah, cuman gara-gara masalah budaya masyarakat di Indonesia yang mistik itu, jadi psikolog-psikolog tuh nggak laku. Yang laku itu justru adalah yang dukun-dukun yang semacam ini. Nah, itu kan buruk. Itu buruk. Nah, jadi kalau bisa sih untuk kreator konten yang serem-sereman yang apa segala rupa, dampak-dampak buruk seperti ini tuh diminimalisir. Kayak misalkan dulu ada atraksi Smackdown gitu di Indonesia. wah, suka banget tuh. Oh gitu ya. Asli, kasur Main sampai PS jebol. juga. Kasur jebol. Oh iya. Ya, saya suka berantem sama Big Show gitu.
Di cok slam ya. Di PS2. Iya. Nah, ya kalau misalkan bisa sih konten-konten kreator itu juga menegaskan bahwa ini adalah konten hiburan semata, bahwa ini memang tidak untuk ditiru. Misalkan ya kan Smackdown juga tetap laku walaupun berkali-kali dikasih disclaimer yang semacam itu kan. Nah, jadi ya seperti tadi saya bercerita bahwa itu, tapi kan itu pengalaman pribadi, itu adalah sepihak, nggak percaya juga sama sekali tidak masalah gitu. Dan itu hanya untuk bercerita memang apa adanya demikian, tapi bukan berarti itu adalah fakta yang sesungguhnya gitu. Bukan berarti ketika saya misalkan melihat hantu, ya secara subjektif saya benar-benar melihat dia, tapi saya tidak akan repot untuk menguji apakah yang saya lihat itu adalah hantu, saya banget tuh, arwah saya atau banget alien atau apa, ya saya gak peduli lagi. Tapi kalau misalkan ditanya ya saya cerita karena memang realitasnya seperti itu. Ya kayak gitu aja. Jadi tolong disikapi dengan sebijak-bijaknya. Iya. Guru Gembul, makasih banget nih. Udah sama-sama. Jauh-jauh dari Bandung. Iya, ternyata jauh banget. Ini ujungnya Jaksel ya. Kayak pertama kali aja ke Jakarta. Sering juga. Thank you banget ya. Udah mampir. Baraya. Jadi kita sudah mendengarkan tadi dari Guru Gembul ya. Semoga yang masih takut setan udah nggak takut lagi. Nggak usah takut sama setan lah. Orang setannya saya tantangin tiap hari nggak datang. Iya. Dianya yang takut. Itu makanya. yang naik gunung masih takut ketemu setan, takut nyasar ke alam lain. Nggak usah lah ya kan? Jangan usah. Naik gunung mah naik gunung aja. Nah itu salah satu yang saya takutkan, yang saya kesal dengan konten kreator horor. Kalau nggak salah dulu saya pernah dengar ada konten kreator, nanti kalau di gunung jalan sendirian terus tiba-tiba ada orang yang minta tolong, jangan dideketin karena itu sebenarnya adalah, itu kan bahaya banget kan. Minta tolong malah jangan dideketin gitu. Deketin aja. Takutnya itu setan minta tolong. Iya, kalau misalkan setan minta tolong ya kita tolongin juga. Ya nggak apa-apa lah. Nah itu dia, masa saya kan cerita-cerita horor juga kan di gunung gitu kan, apa cerita horor pendakian gitu segala macam. Tapi saya mencontohkan, saya naik gunung juga. Jadi saya mau ngasih tahu ke orang-orang naik gunung tuh nggak serem. Toh orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian horor itu kan cuma segelintir aja gitu. Buktinya gue naik dan gue nggak kenapa-napa, malah have fun di sana gitu kan. Banyak pengalaman apa segala macam, nggak tersesat atau ketemu apa. Monyet gitu ya. Tuh monyet ketemu. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe ke channel ini supaya kalian ketinggalan cerita-cerita horor dari gua Jo sama Guru Gembul. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dah.